Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Pas aku pulang dari Lida, aku kedepannya mau ngapain sih gitu. Kayak nggak ada semangat hidup lagi, serius. Pas 1 minggu aku nggak bisa move on kan. Oh bunda ada dan tiada dirimu, kau selalu ada di dalam hatiku. Setiap manusia memiliki mimpi besar yang ingin ia raih. Dalam setiap mimpi yang terwujud, akan ada kisah perjuangan di dalamnya. Bersama saya Puput Marsanda untuk cerita hari ini. Nama Stephen Jordan mulai dikenal setelah dirinya lolos menjadi perwakilan Bangka Belitung di ajang dangdut terbesar di Indonesia, Liga Dangdut Indonesia yang tayang di Indosiar. Tentunya semua tidaklah mudah. Stephen Jordan adalah putra ketiga dari pasangan almarhum Buspa Riawan dan Astina. Perjuangan Jordan untuk lolos ke Liga Dangdut Indonesia 2020 didasari oleh tekad yang ingin membahagiakan orang tuanya. Apalagi di usianya yang sangat belia, Jordan sudah menjadi seorang anak yatim. Hal ini tentu tidaklah mudah, mengingat sang ibu hanyalah pekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan Jordan dan ketiga saudaranya. Namun kini, Jordan sudah menjelma menjadi sosok idola baru dangdut milenial. Seperti apakah kisah di balik perjuangan Jordan? Selengkapnya dalam cerita hari ini. Oke sahabat JJN Channel, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat berprestasi. Dia adalah Jordan Lida, seorang penyanyi muda yang berhasil membawa nama Bangka Belitung dalam ajang kompetisi menyanyi dangdut tingkat nasional. Halo Jordan, apa kabar? Halo, kabar baik. Oke, kita salam corona kan? Oh iya. Oke, kabar baik, alhamdulillah. Jadi gimana nih, sibuk apa aja sekarang? Kalau sekarang sibuk nyanyi juga sih, cuman kalau nyanyi mungkin nyanyi kafe aja ya. Oh gitu. Kalau nyanyi wedding belum bisa, soalnya kita kan menurut protokol pemerintah dulu kan. Iya. Masih ada batasan mungkin. Gimana nih perasaan kamu setelah terkenal kayak sekarang? Kalau perasaan saya masih sama sih seperti dulu. Cuman ada perubahan sedikit mungkin ya. Mungkin perubahan sedikit dari maksudnya lumayan dikenal orang. Sekarang udah alhamdulillah dikenal banyak orang kan. Di situ bersyukur juga sih gitu. Pastinya kita harus bersyukur. Kenapa sih kamu bisa ikut audisi Liga Dangdut? Padahal setahu aku kamu lebih sering nyanyi pop ya? Iya benar. Gimana? Jadi ceritanya gini nih. Kemarin kan pas ada audisi Liga Dangdut kan, Liga Dangdut Indosiar, ada audisi di Bangka kan, terus langsung dihubungin sama tim vokal gitu lah. Katanya, Jordan berani nggak kira-kira ikut audisi dangdut katanya? Nggak berani deh kayaknya kan bilang gitu kan dalam hati kan. Nggak berani bilang, soalnya aku kan nggak biasa nyanyi dangdut. Cuman kalau ada festival dangdut aku sering ikut. Cuman nggak sering menang gitu. Jadi pas hari itu ditantang katanya, kalau berani gimana nih, siapa tahu rezeki kamu di sini nih. Ya oke lah aku bilang kan. Jadi pas mau ikut audisi, pas malamnya itu kan audisinya kan hari Minggu nih. Hari Minggu, hari Sabtu tuh latihan dari, kalau nggak salah dari habis Isya ya, habis Isya sampai jam 3 subuh. Untuk full berarti ya? Iya full, wow, sehari. Keren. Iya, sebenarnya sih waktunya sih kurang gitu. Kan latihannya kan cuma sehari nih. Sorry ya Allah, bawain lagu apa gitu kan. Lagu apa. Untungnya pas dulu emang sering dikasih PR lagu dangdut, cuman nggak pernah diulik. Itu kan lebih suka pop dulu gitu kan. Pas audisi bawa gitar ceritanya gitu, bawa gitar terus nyanyi gitu. Alhamdulillah di tahap 1, tahap 2 sampai juri artis tembus gitu.
Usiarhum setihe Pirbiye cuperiti Abta kisine najana. Kita bertiga. Nggak pernah nyangka juga. Jadi luar biasa banget ya kamu latihan pun sampai hampir dari malam ke pagi Iya, gitu. Jadi dari malam ke wow, pagi. luar biasa. Cuman sehari kalau nggak salah sehari. Terus waktu Iya, nama benar. kamu disebut nih sama Cinta ya kalau nggak salah. Pas nama kamu disebut, apa sih yang ada di pikiran kamu di saat semua orang bahkan ribuan orang tuh mimpiin posisi kamu? Gimana perasaan kamu saat itu? Kalau saya pribadi nih, Hmm. pertama perasaan senang mungkin ya. Kalau mikir-mikir yang gimana, aku ini gini enggak. Gitu. Harus tetap rendah hati dong. Aku ya. ya benar. Kita kan hanya maksudnya kalau aku nggak pernah berpikir aneh-aneh yang misal aku artis gini-gini nggak pernah gitu. Masih tetap jalanin dulu lah gitu maksudnya. Cuman ada sih yang bilang Jordan tuh sombong ya gini. Pasti ada public Iya. figure tuh pasti gitu, banyak Iya. haters. Sebenarnya yang kalian tahu nih, kita kan di YouTube kan di JJN kan. Iya. Nah, aku sampaikan kalau yang sering chat gitu bukan karena aku nggak mau bales, cuman karena waktunya gitu. Waktunya itu kan ada banyak nih yang masuk di, ada yang di mention, ada yang di langsung DM pribadi, Iya. ada juga yang langsung chat WA tuh nggak tahu dari mana asal Dapat usulnya, nomornya. dapat nomornya nggak tahu. Sampai aku nggak bisa tidur malam kan ditelepon terus sama orang nomor nggak dikenal nih, telepon terus. Kalau aku ada waktu pasti aku balas chat Iya. mereka gitu, nggak mungkin nggak aku balas kan. Iya. Apalagi yang mau ngedoain kita kan, jangan mudah-mudahan kamu kedepannya karir makin bagus, nggak mungkin kita nggak balas kan gitu kan. Itu kan doa semua nih. Nah, Benar. gitu maksudnya. Di waktu-waktu yang senggang mungkin aku bisa balas Iya. gitu. Terus kamu bilang tadi ada yang bilang kamu sombong. Jordan nih sombong banget sih semenjak jadi artis. Ya mungkin kalian belum pernah ketemu aku. Terus gimana nih kamu nanggepin orang-orang yang bilang kamu sombong? Aku biasa aja sih. Biasa Nggak- aja ya? nggak nyakitin aku, Oh. nggak ngerugiin aku gitu. Bener Nggak- banget. nggak bikin aku down segala macam kan. Aku udah kuat kok dari dulu gituin. Keren, Biasa keren. aja. Bener. Kembali ke kompetisi tadi. Ada nggak tujuan lain yang buat kamu pengen ikut kompetisi? Misalnya kalau menang, aku pengen gini loh, aku pengen itu loh. Ada nggak? Pasti. Yang pertama itu jadi artis mungkin ya. Jadi artis terus pengen beli segala macam barang gitu yang aku mau dari keinginan aku sendiri dan hasil kerja keras aku sendiri. Boleh nggak cerita sedikit perjuangan Jordan sebelum jadi artis? Sulit apa sih? Kalau perjuangan kayaknya nggak cukup deh waktunya. Panjang Tapi banget. nggak, kita singkat-singkat aja. Gitu. Oke. Aku cuman tahu nyanyi biasa-biasa aja, nyanyi di kamar mandi segala macam, nggak pernah kepikirkan untuk lebih ke Iya. kompetisi nasional itu belum pernah terpikirkan. Tapi dulu orang yang bikin aku semangat tuh Bang Denka Seba yang aku langsung sebutnya. Orang yang benar-benar memotivasi aku Iya. dari dulu supaya menjadi penyanyi terkenal gitu. Dari awal, dari nol perjuangan aku, dari rumah pakai sepeda itu jarak kalau dari rumah aku ke rumah dia tuh sekitaran 30 menit mungkin. Terus Iya. pas ada motor, pakai motor pulang tengah malam, jam 3 malam, jam 4 subuh hanya untuk latihan. Jadi kamu nih belajar nyanyi dari usia berapa? Usia 9 tahun mungkin. Jadi 9 tahun udah mulai suka nyanyi gitu. Kalau berkarir, kalau udah mau manggung dari kelas 2 mungkin. Kelas 2 SD. Ada keturunan nggak sih atau ayah atau ibu yang bisa nyanyi? Siapa? Kalau kami keturunannya dari nenek. Oh, nenek. Nenek, kalau ibu penyanyi juga, ayah penyanyi juga. Oh, bagus. Ada satu nih aku penasaran banget. Apa? Soal kedekatan kamu sama Lesti, bener nggak sih? Kalau sama Lesti itu kita temenan aja. Temenan nih bener. Jadi kalau temenan itu saya halo gitu, sering juga sama dia kan, gitu segala macam. Sering ngasih saran juga, Ya, jadi sharing ya. sharing. Gitu aja. Iya. Serius. Kepo ya.
Nggak apa-apa lah dikit. Oke. Kan sahabat JJN Channel pasti penasaran apa sih hubungan Jordan sama Lesti. Masa? Oh gitu. Terus nih sebelum kamu terkenal sama sekarang nih apa sih perbedaannya gitu? Mungkin lebih bisa membawa diri. Oh gitu. Sekarang udah bisa jaga sikap di depan orang, di depan publik kan gitu. Dulu sering apa namanya kata orang tuh? Insecure. Gitu. Selebihnya gitulah pokoknya. Terus sekarang udah mulai percaya diri ya. Sebelum kamu terkenal kayak sekarang ini, pernah nggak sih kamu tuh ngalamin kejadian yang buat terpuruk kayak Tuhan tuh ngasih aku ujian berat banget sih gitu. Pernah nggak sampai kamu tuh berpikir aku harus merubah nasib, aku harus berubah gitu. Ada nggak kejadian apa gitu? ada. Yang paling berat tuh pas waktu bapak ya, almarhum bapak saya meninggal tuh sejak dari kelas 2 SD tadi. Pas dia meninggal, terus aku berpikir gini nih, aku mulai sekarang nggak mau nyusahin orang tua lagi, nggak mau segala macam minta uang segala macam sama ibu kan. Pokoknya Jordan harus mandiri dari sekarang. Mandiri, bayangin dari kelas 2 SD tuh udah mandiri, pokoknya aku harus cari uang sendiri, apa yang aku mau dari hasil kerja keras aku sendiri. Aku mau nanya, selama kamu kompetisi di Jakarta nih, selama di asrama, ada nggak hal-hal yang buat kamu drop atau lihat lawannya, ih dia bagus banget sih, aku bisa nggak sih ngalahin dia gitu? Ada nggak? Kalau kita kan gitu kan, kalau di suatu perlombaan itu pasti pasti kata orang tuh bersaing secara sehat gitu. Bener banget, harus bersaing secara sehat. Aku nggak pernah berpikir macam-macam, misalnya gini, lawannya ini terkenal cengkoknya bagus nih misalnya, insting musiknya bagus. Aku gini, kalau aku sih orangnya gini, kalau dia bisa kenapa kita enggak gitu. Iya benar, kita harus, dia lebih aku lebih gitu. Aku orangnya dari dulu nggak pernah mau kalah gitu. Berarti dia itu bisa jadi semangat ya, biar kita belajar lagi gitu. Yang paling berpengaruh sih haters ya. Paling berpengaruh pasti itu. Kalau di DM kamu tuh dulunya gini-gini, jangan sombong katanya. Sekarang udah jadi artis sombong ya, kamu gitu. Kamu nggak pantas nih masuk sini, mending kamu pulang aja deh. Tapi aku biasa-biasa aja sih. Terus itu sih yang membuat kita agak drop dikit. Cuman aku serahkan yang di atas aja. Harus tetap semangat ya. Ada nggak sosok yang buat kamu semangat tampil di atas panggung, dan di saat hari itu kamu gagal harus pulang, kamu rasa aku udah ngecewain dia? Ada nggak? Orang tua Ya, pasti. Ibu pastinya ya. Aku nggak sanggup lihat dia kan. Pas aku pulang dari aku kedepannya mau ngapain sih gitu. Seberapa berarti ibu buat Jordan? Segala-galanya. Ada nggak satu hal yang pengen banget Jordan lakuin untuk ibu, tapi sampai sekarang belum kesampaian? Apa ya? Nggak. Kalau hal sih banyak. Cuman yang paling diniatkan itu sama-sama pergi ke tanah suci mungkin. Amin. Kamu jangan pancing aku nangis ya. Nggak apa-apa kali, siapa tahu haters pengen lihat Jordan nangis. Ya Allah, jahat. Boleh nggak? Aku pengen denger Jordan nyanyi. Ya, tapi nyanyi untuk ibu. Jadi Jordan nyampein sesuatu bukan dengan kata-kata untuk ibu, tapi dengan lagu. Oh bunda ada dan tiada dirimu, kau selalu ada di dalam hatiku. Nggak mau dilanjutin nih, tanggung nanti, ngeluar dikit nanti. banget. Oke, terakhir nih, apa yang pengen Jordan sampein untuk sahabat JJN Channel
motivasi apa sih yang pengen Jordan sampaikan? Oke, buat sahabat Jajan Channel, tetap semangat terus dalam karya-karyanya. Tetap, pokoknya kalau ada omongan-omongan miring dari netizen lah ya, jangan pernah ditanggepin. Pokoknya selalu support talent-talent yang ada di Bangka Belitung terkhususnya. Kalau ada yang segala di bidang seni ataupun di bidang olahraga ataupun di bidang-bidang yang lain kan, harus tetap selalu disupport. Semoga JJN Channel tetap sukses. Amin, amin. Oke Jordan, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Lewat cerita Jordan hari ini aku banyak banget belajar. Oke, sahabat JJN Channel, terima kasih telah menyaksikan cerita hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Ini bukanlah tentang seberapa berhasil kamu menggapai mimpimu, tapi seberapa berhasil kamu belajar dari proses tersebut. Saya Puput Marsanda, sampai jumpa.